Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwati iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 253 halaman 42. Al-Baqarah ayat 253. Kita bahas tajwidnya dulu. Tilkar alif lam samsiyah tafkhim. Jadi alif lam samsiyah plus tafkhim. Karena kebetulan setelah huruf lam itu huruf ro. Ro-nya di domah dan sebelumnya di fathah. Jadi dimasukkan ke huruf ro dan ro-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Nah, tilkanya itu termasuk harful isyarah. Harful isyarah itu huruf yang berfungsi untuk menunjuk. Menunjuk yang ditunjuk dalam bentuk jamak itu. Ar-rusulu, nah, rusul itu bentuk plural, Pak. Bentuk jamak. Mufradnya itu rasul. Setelah sin ada waw, itu bentuk tunggalnya. Biasanya kalau bentuk tunggal yang dimaksud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bentuk jamaknya ya tentu para rasul. Jadi bedain tuh, kalau bentuk tunggal dibaca panjang sinnya rasul. Kalau bentuk jamak sinnya dibaca pendek rusul. Faddalna matabi alif ba perpaduan antara a dengan ain. Ba'dhum idhar syafawi. Mim mati ketemu dengan ain. Ala mad badal ba'dim idgham bi gunnah. Kasratain ketemu dengan mim. Jadi membacanya dimasukkan, diidghamkan, dimasukkan ke mim dengan mendengung. Ba'dim minhum itu disebut idhar juga, tapi idharnya berbeda dengan idhar khalqi. Kalau idhar khalqi dikarenakan nun mati ketemu ha secara terpisah. Ini nun mati dan ketemu ha-nya dalam satu kata. Jadi dibaca idhar tapi sepintas saja. Minhum. Jadi nggak usah minhum, nggak usah begitu. Hum idgham mimi mang ipah hakiki. Nun mati ketemu kaf. Jadi betul-betul dibaca samar. Kallamallah.
Maullah tabshim, lafdzul jalalah didahului fathah, jadi lafaz Allahnya dibaca tebal. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah 253 ini masuk juz yang ketiga dan hizb yang kelima. Di pinggir sebelah kiri biasanya ada tulisan itu, juz ketiga dan hizb yang kelima, dengan asumsi bahwa satu juz itu sama dengan 2 hizb ya. Satu juz itu sama dengan 2 hizb. Tilka itulah ar-rusulu, rasul-rasul atau para rasul. Nah di sini kata ar-rusulu itu merupakan bentuk ma'rifah, Pak. Bentuk ma'rifah itu satu kata yang maksudnya sudah diketahui. Ciri ma'rifahnya itu ada alif lam, Pak. Jadi kalau rusulu atau rasulu tanpa alif lam itu maksudnya utusan Allah yang bersifat umum. Kan utusan Allah itu banyak, Pak. Ada utusan Allah itu malaikat, nah itu utusan Allah. Ada utusan Allah itu kalau ketika perang bisa hujan itu. Dalam perang Ahzab Allah mengirim hujan, mengutus hujan. Bisa petir, utusan Allah itu. Termasuk utusan Allah itu uban, nah itu uban itu utusan Allah juga itu, Pak. Fungsi utusan itu kan untuk mengingatkan. Sama uban pun mengingatkan bahwa kita itu sudah tua gitu. Sudah harus persiapan gitu. Nah ini ar-rusulu ini bukan bentuk umum gitu ya, tapi disebutnya itu bentuk mutlak. Jadi kalau sebuah kata ini, Pak, ada kata yang sifatnya umum, Pak. Umum itu disebut am itu. Keumumannya tanpa batas itu, am itu namanya. Tanpa batas keumumannya itu. Kalau mutlak, nah ini mutlaknya bukan mutlak istilah kita, Pak. Kalau dalam istilah kita mutlak itu paten. Kalau mutlak keumuman tapi ada batasan, nah itu mutlak. Kalau khos khusus itu. Saya berikan contoh begini nih. Daging, nah itu. Saya makan daging. Nah. Daging itu am, itu umum. Kenapa disebut umum? Kan yang namanya daging itu kan bisa daging sapi, bisa daging ayam, bisa daging kerbau, bisa daging ikan, daging burung itu. Tuh am, keumumannya tanpa batas itu. Turun tuh dari am itu menjadi mutlak. Saya makan daging sapi itu. Daging sapi itu disebutnya mutlak. Masih umum tapi sudah ada batasan. Batasannya apa? Sapi itu, Pak. Kenapa masih umum? Kenapa disebut masih umum? Karena kan daging sapi itu macam-macam. Ada daging sapi bagian paha, ada daging sapi bagian dada, gitu, Pak. Ada daging sapi bagian iga itu, Pak. Nah itu disebut mutlak, Pak. Umum tapi ada batas. Nah ada khusus. Kalau disebut khusus itu umpamanya saya makan daging sapi bagian dada, itu khusus. Nah kata rusul itu kalau nggak pakai alif lam itu umum. Semua yang diutus Allah
mau uban, mau malaikat, mau hujan, mau para nabi, para rasul, nah itu utusan Allah, itu umum. Tapi kalau sudah disebut ada alif lamnya, yang disebut dengan rusul itu ya para nabi itu, Pak. Utusan Allahnya sudah agak sedikit turun dari umum itu menjadi mutlak gitu. Nah, kenapa kok di sini disebut mutlak? Karena kan bukan hanya satu rasul. Kalau satu rasul pakai wawu, dan yang dimaksud biasanya Rasulullah itu. Kalau pakai wawu itu Rasul, ar-rasulu, nah itu biasanya Nabi Muhammad. Jadi rasul-rasul itu faddalna, faddalna itu gabungan dari kata fadola dan nahnu, digabung jadi faddalna. Fadola itu fadilah, Pak. Kita sering mendengar fadilah, keutamaan, keistimewaan, kelebihan. Cuman ini kata kerja, maka yang dimaksud adalah mengistimewakan itu, melebihkan. Jadi rasul-rasul itu kata Allah kami utamakan, kami lebihkan, kami istimewakan. Ba'dhum, nah ba'do sebagian, hum mereka, ala atas ba'din sebagian yang lain. Jadi para rasul itu adalah manusia-manusia yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Tetapi keistimewaan mereka satu sama lain itu berbeda-beda. Kenapa kok keutamaan satu sama lain itu berbeda-beda? Salah satu hikmahnya adalah karena para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah kepada masyarakat yang memiliki karakter ataupun tabiat yang berbeda. Kan Allah itu maha tahu gitu, Pak, maha tahu. Ini masyarakatnya tipenya seperti ini. Maka rasul yang Allah utus itu tepatnya adalah memiliki karakter seperti ini. Ini masyarakatnya seperti ini, seperti itu. Rasul yang diutus itu tepatnya adalah punya karakter, punya kelebihan seperti ini. Tapi yang jelas semuanya para nabi, para rasul itu punya kelebihan, punya keistimewaan. Cuman beda-beda kelebihannya itu. Minhum, nah, maksudnya hum di sini adalah ar-rusul. Jadi minhum maksudnya minar rusul. Di antara mereka para rasul itu man itu kan huruf yang menunjukkan kepada yang berakal gitu. Jadi di antara mereka para rasul itu man ada, bisa diartikan man itu siapa, bisa diartikan orang gitu. Jadi ada seorang nabi, seorang rasul itu kalamallah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti diajak bicara secara langsung, Pak, tanpa melalui perantaraan malaikat, khususnya malaikat Jibril. Sehingga ada nabi dan rasul yang diberi gelar itu kalimallah itu. Kalimallah. Siapa nabi dan rasul yang diberikan gelar kalimallah itu? Satu, Nabi Musa itu, Nabi Musa alaihi salam. Beliau itu kalimallah. Kenapa? Karena Nabi Musa itu pernah berbicara langsung dengan Allah.
yaitu di Bukit Tursina itu, Pak. Tetapi tentu tidak melihat Allah, Pak. Kan waktu mau meminta untuk melihat Allah, Pak, Nabi Musa langsung pingsan gitu. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan gelar ataupun keistimewaan kalimallah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam peristiwa Mi'raj itu, Pak. Dalam peristiwa naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, itu Rasulullah diajak bicara langsung oleh Allah. Walaupun sekali lagi itu kan Rasulullah tidak bisa melihat Allah, tapi suaranya ada berdialog gitu. Atau Rasulullah bertanya, itu dalam peristiwa Mi'raj itu. Kemudian sebagian yang lain, wa rafa'a, dan kami, wa dan rafa'a, kami tinggikan atau aku tinggikan, ba'dahum, ba'da sebagian, hum mereka, darajat beberapa derajat. Jadi para nabi dan rasul itu ada yang Allah tinggikan satu sama lain itu beberapa derajat. Seperti halnya umpamanya nih, ada nabi yang oleh Allah diberikan gelar sebagai Khalilullah. Yang dapat gelar Khalilullah itu dua. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai dua nabi yang mendapatkan julukan orang yang paling dikasihi Allah. Ada di antara rasul itu yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nah itu. Ulul azmi itu kan ada 5. Satu, Nabi Muhammad. 2, Nabi Ibrahim. 3, Nabi Musa. 4, Nabi Isa. 5, Nabi Nuh. Mereka adalah seorang nabi-nabi, rasul-rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi Allah tinggikan gitu, beberapa nabi, beberapa rasul itu atas nabi-nabi yang lain. Allah istimewakan gitu. Wa ataina, dan kami berikan, wa dan ata itu bisa datang, bisa memberi. Nah itu kami, maksudnya Allah gitu. Dan kami berikan, kami anugerahkan, kata Allah, kepada siapa? Isa bin Maryam, kepada Isa putra Maryam. Nah kenapa kok ini Nabi Isa itu disandarkannya ke ibunya bukan ke bapaknya? Karena Nabi Isa nggak punya bapak gitu. Nabi Isa itu kan diciptakan oleh Allah melalui tiupan Allah gitu. Siti Maryam itu kan tidak menikah gitu. Beliau hamil itu tidak melalui pernikahan ataupun perkawinan, tapi dengan izin Allah seorang perempuan yang belum disentuh laki-laki tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Isa. Makanya disandarkannya kepada ibunya, tidak kepada bapaknya karena tidak ada bapaknya. Jadi bukan Isa ibnullah, bukan. Isa itu bukan anak Allah. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Nah kami berikan kepada Isa putra Maryam itu al-bayyinat,
bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang konkret. Cukup banyak Pak mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa. Itu kalau nanti mau dikaji lebih dalam bisa dilihat umpamanya dalam surat Ali Imran itu Pak. Surat Ali Imran ayat 49 itu Pak. Dibuka lah sebentar. Itu halaman 56 gitu. Halaman 56 Ali Imran halaman 56 ayat 49. Nah, wa rasulan dan seorang rasul. Nah ini setelah sin ada wawu Pak. Ada wawu itu menunjukkan tunggal seorang. Wa rasulan dan seorang rasul ila Bani Israil, kepada Bani Israil. Yang dimaksud adalah Nabi Isa. Karena kan orang Bani Israil itu terpecah, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani. Mereka yang menjadi Yahudi adalah orang-orang Bani Israil yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka mengkultuskan Nabi Uzair. Sementara mereka yang menjadi Nasrani adalah mereka yang berlebih-lebihan mencintai Nabi Isa sampai tingkat menuhankan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israil itu Pak. Nah di sini katakan anni sesungguhnya aku qad sungguh ji'tukum. Nah ji'tukum itu gabungan dari kata ja'a kemudian tu itu menunjukkan anak Pak. Anak itu kum kalian. Jadi ji'tukum sungguh aku datangkan kepada kalian bi ayatin dengan ayat-ayat mir rabbikum dari Rabb kalian. Apa ayat-ayatnya itu? Satu, anni akhluqu lakum minatin kahai'atit thair. Sesungguhnya aku menciptakanmu. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Isa. Sesungguhnya aku menciptakan untuk kalian itu dari tanah itu kahai'atit thair, seekor burung Pak. Jadi salah satu mukjizat Nabi Isa itu bisa menciptakan burung dari tanah. Fangfuhu fihi fayakuna thairan biidnillah. Lalu aku tiupkan tanah itu, aku tiup tanah itu, kemudian tanah yang sudah dibentuk seperti burung itu betul-betul jadi burung dan hidup bisa terbang Pak dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu. Jadi Nabi Isa itu tidak bisa apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Makanya kita itu bukan percaya kepada Nabi Isa-nya gitu. Bukan menyembah Nabi Isa-nya, tetapi menyembah yang memberikan kekuatan kepada Nabi Isa, yaitu Allah. Karena Nabi Isa itu bisa seperti itu dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, wa ubri'ul akmah. Dan aku bisa ubri'u itu baro'a, melepaskan. Melepaskan itu identik dengan menyembuhkan. Melepaskan dari masalah gitu. Sehingga bisa dimaknai di sini wa ubri'ul akmah, dan aku diberikan izin oleh Allah untuk menyembuhkan orang yang buta. Kalau baca dalam kisahnya ada seorang anak yang sejak lahir buta.
lalu diobati oleh Nabi Isa dengan izin Allah, anak itu bisa melihat. Wal abros, dan aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Abros itu sopak, penyakit lepra, semacam penyakit kulit. Kemudian wa uhyil mauta, dan aku bisa menghidupkan orang yang mati biidnillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku bisa menceritakan kepada kalian bima ta'kuluna, apa yang kalian makan, wa ma tadahiruna, dan apa yang kalian simpan, fi buyutikum, di rumah kalian. Jadi Nabi Isa itu tahu, seandainya Nabi Isa hari ini ada gitu, Pak Yan tadi makan ini ya gitu. Di rumah Pak Yan aya peteinya gitu. Tahu itu. Jadi yang dimakan oleh seseorang, Nabi Isa itu tahu. Sehingga tidak perlu yang namanya umpamanya ini mau menguji ini orang ini makan minum khamr atau tidak. Nabi Isa udah tahu walaupun tidak melihat meminumnya. Itu kan keistimewaan oleh Allah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Nah, itu diantara keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa. Lebih dari itu nih, dalam kalimat berikutnya, wa ayyadnahu, wa ayyada, wa dan ayyada, menguatkan, na kami, hu dia. Na itu kembali kepada Allah, kaminya di sini Allah, hu-nya itu kembali kepada Nabi Isa. Jadi kalau kita terjemahkan begini, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia, bi ruhil kudus, bi dengan ruhil kudus. Mufasir jumhur mufasir menafsirkan bahwa ruhul kudus di sini adalah malaikat Jibril, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan malaikat Jibril, sehingga kemanapun Nabi Isa itu pergi, nah, Nabi Isa itu selalu didampingi, diikuti oleh malaikat Jibril. Dan tidak semua nabi seperti itu, Pak. Tidak semua nabi selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, ini kan keistimewaan, Pak, keistimewaan. Termasuk Rasulullah memiliki banyak keistimewaan. Atau bahasa kita sering disebut mukjizat lah. Banyak Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah itu. Nah, yang tentu saja semua mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu disesuaikan dengan tuntutan gitu, Pak. Apa tuntutannya? Ya masyarakat yang dihadapinya gitu. Al-Quran nih, ini kan mukjizat terbesar Rasulullah. Allah berikan mukjizat Al-Quran karena waktu itu yang menjadi kebanggaan bahkan kesombongan masyarakat Arab khususnya waktu itu tentang kemampuan bersyair, berpuisi. Maka untuk menundukkan kesombongan mereka, karena waktu itu syair dan puisi itu menjadi sesuatu yang luar biasa, Allah kirimkan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran. Berbeda, Pak, dengan zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa yang dihadapi kan Fir'aun, yang kepercayaan mistiknya tinggi itu, yang kepercayaan terhadap sihirnya tinggi. Maka Allah berikan itu mukjizatnya itu berupa tongkat itu, Pak.
diimbangi oleh Allah itu. Dalam zaman ayeuna seorang ulama itu harus punya keistimewaan dua. Satu, harus punya keistimewaan yang berkaitan dengan ilmu, Pak. Dalam arti dengan ilmu itu ini, kan kalau bicara Al-Quran itu identik dengan ilmu. Yang kedua, ulama sekarang itu harus punya keistimewaan yang berkaitan dengan fisik gitu. Dengan fisik, jadi untuk menjinakkan orang hari ini seperti itu. Karena yang dihadapi sekarang kan lebih heterogen itu, Pak, masyarakatnya itu. Banyak yang masyarakat itu yang materialistis gitu. Tapi banyak juga masyarakat itu yang tingkat inteleknya tinggi. Nah, untuk menjinakannya itu harus diimbangi dengan intelektual yang tinggi dan juga dengan materialis yang mapan itu zaman sekarang itu. Kira-kira lah kalau zaman dulu itu yang punya keistimewaan seperti itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Sulaiman itu. Kayaknya di zaman sekarang itu mesti muncul sosok ulama, sosok kiai yang punya keistimewaan seperti Nabi Sulaiman. Jadi lamun aya jelema anu beunghar polontong gitu nya, sombong gitu, itu harus seperti Nabi Sulaiman. Sampai Ratu Bilqis itu kan tunduk melihat kekayaan Nabi Sulaiman itu, tunduk. Karena saya melihat Pak di beberapa daerah itu banyak ustadz, banyak kiai itu yang dikendalikan oleh orang kaya gitu. Dianggap apa ya? Dianggap sebagai budaknya orang kaya gitu. Pesuruhnya orang kaya gitu. Sehingga di daerah-daerah itu biasanya bukan orang kaya yang datang ke kiai, tapi kiai ustadz yang ditelepon oleh orang kaya. Tad kadieu kita di daerah-daerah begitu. Itu kan menunjukkan bahwa dia itu punya kesombongan, mestinya kan memuliakanlah lah, bukan memuliakan, mestinya kan menghormati. Nah, itu salah satu faktornya Pak, salah satu faktornya bisa jadi karena dalam hal lahiriah ya, dalam hal ekonomi lemah, maka mesti itu diupayakan. Nah, makanya kalau ada seorang ustadz yang kurang mampu, itu harus dibantu oleh jamaahnya itu, biar harga dirinya nggak jatuh, nggak dijatuhkan oleh orang-orang sombong, Pak. Dulu Nabi Sulaiman sampai yang datang itu kan Ratu Bilqis. Bilqis datang itu ke istananya Nabi Sulaiman. Jadi Bilqis yang saat itu memiliki kekayaan luar biasa, istana luar biasa. Tapi dibandingkan dengan Nabi Sulaiman nggak ada apa-apanya gitu. Maka dia datang menemui Sulaiman. Termasuk tingkat intelektualnya harus tinggi gitu. Harus tinggi. Itu kalau di zaman sekarang, karena masyarakatnya seperti itu, Pak, masyarakatnya. Perlu diimbangi lah, perlu diimbangi. Kita lanjutkan nih. Walau sa'allah, nah walau dan lau seandainya sa'a menghendaki Allah maknya makna pi Pak, mak tidaklah iktatala saling bunuh atau berbunuh-bunuhan. Siapa alladzina orang-orang mimba dihim, himnya kembali kepada ar-rusul, mimba dir-rusul. Jadi mestinya nih, atau bukan mestinya, kalau seandainya Allah itu mau berkehendak, mudah saja bagi Allah itu
sepeninggalnya para nabi, para rasul itu orang itu tidak saling bunuh, tidak saling perang. Terlebih-lebih mimba di setelah ja'athum, mimba di masa setelah ja'athum datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, baik bukti lahir, baik bukti batin, baik bukti berupa ayat-ayat Qur'aniyah ataupun bukti ayat-ayat kauniyah. Mestinya manusia itu tidak saling berperang, tidak saling berselisih, tidak saling membunuh. Walakin akan tetapi ikhtalafu, mereka itu berselisih. Kita juga perlu sedih juga gitu ya. Kenapa umat Islam itu sampai berselisih? Jadi walaupun begini Pak, ini bukan sebuah anjuran ya. Walaupun dalam hadis kan Nabi mengatakan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu bukan anjuran itu. Nabi tidak menganjurkan kita untuk berpecah atau berselisih sehingga tercipta 73 golongan, bukan. Ini adalah merupakan sebuah ramalan Pak, ramalan yang dibolehkan. Kan kalau bicara ramalan itu ada ramalan ilmiah Pak, boleh dipercaya. Ada ramalan wahyu, wajib dipercaya. Ada ramalan mistik, itu haram dipercaya itu. Nah Nabi itu ramalannya berdasarkan wahyu, umatku akan menjadi 73 golongan. Itu bukan berarti kita harus membentuk 73 golongan. Justru harus dihindari itu, harus dihindari. Perpecahan itu harus dihindari. Makanya di sini nih ada huruf ataf walakin. Tempo hari pernah kita sampaikan, lakin itu huruf ataf yang fungsinya menunjukkan berlawanan itu. Kalau berlawanan Pak, ini kan berlawanannya dengan kebenaran nih, itu kan tidak baik. Jadi walakin akan tetapi ikhtalafu, mereka manusia ya, termasuk umat Islam sepeninggalnya para nabi, para rasul itu berpecah belah, berselisih. Tang boro-boro sadunia itu Pak. Di Indonesia itu kan banyak perselisihan antar umat Islam. Berorganisasi boleh itu Pak. Kan manusia itu kan makhluk sosial yang senang berkelompok. Tetapi kan tidak mesti harus berpecah, tidak mesti harus berselisih. Nah, faminhum, maka di antara mereka yang berselisih itu, man, ada orang amana yang beriman. Wa, dan minhum, di antara mereka itu man, ada orang kafar yang kafir. Jadi begini Pak nih, tidak sedikit Pak, tidak sedikit orang itu berselisih, bercerai-berai, itu pada akhirnya gitu Pak, pada akhirnya akibat dari perselisihan itu ada yang sampai jatuh kepada kekufuran karena kebencian terhadap seseorang gitu Pak. Seperti begini nih, ada kalanya orang itu tadinya baik Pak, baik nih, si A itu baik, si B juga baik, si C juga baik. Tapi kemudian si A, si B, si C itu berselisih. Umpamanya berselisihnya dikarenakan sebuah pemahaman gitu ya. Nah, kemudian
dari perselisihan itu sampai katakanlah menjadi pertengkaran, permusuhan, bahkan perkelahian. Nah, tiba-tiba di kemudian hari datang si D, datang si E. Si D dan si E itu baik. Katakanlah si D dan si E itu berkelompok dengan si A. Nah, karena si D dan si E itu berkelompok dengan si A, si B nggak mau bergabung dengan si B, itu nggak mau bergabung dengan si D dan si E. Kenapa? Karena si D dan si E itu sudah bergabung dengan si A. Itu kalau akibat perselisihan begitu. Mestinya si B itu kan gabung dengan si D dengan si E, karena D dan E itu orang baik. Tapi karena di D dan E itu sudah ada si A, si B nggak mau. Akhirnya kebaikan si D dan si E itu nggak menular kepada dirinya, nggak menyerap kepada dirinya. Nah itu Pak. Jadi banyak akibat perselisihan itu orang itu menjadi kufur. Cobalah ini sekarang begini Pak, ketika nih orang terlalu berlebihan gitu, Pak, dalam bermadhab, itu bisa jadi mengakibatkan kekufuran itu Pak. Sudah tong gaul, tong ngaji ka Ustad eta mah madhabna madhab anu. Akhirnya ilmu-ilmu kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz itu tidak mau dia serap, tidak mau dia dengar, karena dia terlalu fanatik terhadap mazhab. Itu Pak akibatnya kalau orang itu berlebihan, fanatiknya berlebihan, berselisihnya berlebihan. Ya, makanya harus wajar-wajar agar tidak menyebabkan kekufuran. Karena kalau sudah berselisih Pak, apapun yang disampaikan oleh orang yang tidak disukai itu akan ditolak Pak, akan dibencinya itu. Nah, diulang lagi nih, walau dan seandainya sa'a menghendaki Allah tidaklah iktatalu, mereka itu saling berperang, saling bunuh, saling berselisih. Nah, ini ada satu kajian yang namanya at-tikror fil Quran gitu Pak. Apa at-tikror fil Quran itu? Yaitu satu bahasan yang membahas tentang pengulangan dalam Al-Quran. Cukup banyak di Al-Quran itu kata, kalimat, termasuk paragraf yang diulang-ulang. Dan itu memberikan penekanan khusus Pak, memberikan perhatian khusus. Seperti begini nih, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan diulang-ulang itu dalam surat Ar-Rahman sampai berapa kali, 31 kali itu memberikan perhatian khusus. Kenapa sampai diulang-ulang? Atau dalam surat Al-Insyirah tuh, innama al-usri yusra, diulang, fa innama al-usri yusra. Itu untuk menekankan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, menekankan bahwa satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan, tiga kemudahan. Ketika datang satu kesulitan, maka akan datang banyak kemudahan, gitu Pak. Itu sampai diulang. Nah, di sini pun Allah mengulang nih, walau sa'allahu maktatalu. Ini mengisyaratkan Pak, bahwa Allah itu tidak menghendaki adanya perpecahan. Allah itu tidak menghendaki adanya perselisihan. Allah itu tidak menghendaki adanya peperangan. Sebetulnya Pak, sebetulnya. Maka kalaupun seandainya terjadi perang, terjadi perselisihan, kita itu harus ada dalam pihak yang benar gitu. Harus berada dalam pihak yang membela kebenaran,
bukan berperang dalam pihak yang menentang kebenaran. Dan itu pun tentu sebelum berperang itu Pak harus ditempuh cara-cara yang lain, Pak. Perang itu terakhir itu, Pak. Suatu solusi yang terakhir itu. Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang lain, apalagi kalau sesama umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, Pak. Ya beda-beda sedikit mah saling menghargai, Pak. Boleh jadi dua-duanya ada dalil, Pak. Tiga-tiganya, empat-empatnya ada dalil, tapi metode dalam menyimpulkan dalil yang berbeda. Metodenya yang berbeda, Pak. Ketika metode beda, hasilnya akan beda. Dalilnya ada nih, taruh begini, Pak. Muhammadiyah punya dalil apa yang mereka lakukan. Persis punya dalil apa yang dilakukan. NU punya dalil apa yang dilakukan. Dalilnya sama-sama dari Al-Quran, dari hadis, tapi metode istinbat hukumnya beda. Cara mengambil kesimpulan hukumnya yang berbeda. Padahal semuanya punya dalil. Nah, untuk hal-hal seperti itu mestinya kita itu saling menghargai. Karena semuanya punya landasan dalil, cuman metodenya yang berbeda. Nah, kan susah, Pak, susah untuk menumbuhkan jiwa seperti itu. Jadi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selama masing-masing punya landasan dalil harus saling menghargai. Kecuali kalau memang yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil. Nah, maka yang tidak punya dalil itu mestinya berjiwa besar menerima kepada argumentasi yang punya dalil. Mestinya begitu. Dan harus begitu gitu, menerima. Walakin akan tetapi Allah yaf'alu berbuat ma yurid sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, ini mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat untuk kita, Pak. Satu, pengingat ya untuk senantiasa menjaga keutuhan, persatuan, kesatuan. Yang kedua nih, kalau belajar dari para nabi dan para rasul, tentu kita pun harus berusaha, Pak. Berusaha untuk menjadi muslim mukmin yang punya keistimewaan. Dalam arti begini, keistimewaan yang kita miliki itu karena ikhtiar kita, doa kita, sehingga walaupun kita keistimewaannya tidak sebanding dengan para nabi, para rasul, minimal kita punya acuan untuk seperti mereka. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.